Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Maluku bersama saya Nasri Soulisa. Sejumlah berita pilihan telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tersulut dendam lama, warga 2 kelompok di Kota Tual kembali terlibat bentrok, sejumlah warga terluka. Menyelundupkan miras saat mudik Nataru, Polsek Pelabuhan Ambon menyita puluhan liter miras jenis Sopi dari pemiliknya. Berpura-pura menjadi pembeli, seorang warga di Ambon menggondol uang ratusan ribu rupiah milik karyawan toko di Ambon. Ribuan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu mengantre berjam-jam untuk mengurus berkas fisik ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKSDM Kabupaten Seram bagian Barat. Akibatnya antrean panjang hingga saling berdesak-desakan sesama peserta di ruangan BKSDM tak terelakkan. Mereka mengantre sejak pagi lantaran khawatir terlambat mengurus berkas ke BKSDM Kabupaten Seram bagian Barat sebagai persyaratan menjadi P3K paruh waktu. Sebab batas waktu pengurusan berkas fisik bagi ribuan P3K paruh waktu sebentar lagi ditutup. Bapak dari mana? Dari Puskesmas Bono Selatan. Tadi dalam perjalanan dari sana jam berapa tadi? Dari sana sekitar jam 4:30 nyebrang dari sana. Sampai sini jam berapa tadi? Sampai di sini sampai di kantor bupati sekitar jam 6:30. Diharapkan untuk kami yang P3K ini diproses lebih cepat sehingga kami kerja juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BKSDM. Biasa jam berapa untuk 9 jam 9 ya? Iya. Pihak BKSDM Kabupaten Seram bagian Barat mencatat sekitar 2.293 peserta P3K paruh waktu akan melakukan tahapan pemberkasan untuk dilantik. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Tiga hari menjelang Hari Raya Natal, penjualan cabai di Kota Ambon masih mahal. Selain cabai, harga bawang juga naik. Pasokan ke pasar menipis menjadi penyebab harga cabai dan bawang mahal. Kondisi ini ditemukan saat inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toisuta, serta tim Satgas Pangan Kota Ambon. Di Pasar Mardika serta Batu Merah Kota Ambon, harga cabai rawit kini Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting kini dijual Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah dan putih juga mahal. Jika sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga tomat naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Pertama-tama kami akan memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok yang ada di Kota Ambon itu dia cukup menjelang Nataru sampai dengan 1 atau 2 bulan ke depan ya setelah tahun baru. Kemudian juga kami memastikan bahwa harga bahan pokok yang ada ini dia tidak terlalu bergerak naik tinggi. Ketersediaannya seperti apa dan harganya juga bisa dijaga keseimbangannya. Hari ini kami mendapatkan bahwa memang ada keterlambatan dari pembongkaran yang ada di pelabuhan, di kontainer. Ini juga kami rasa akan berpengaruh kepada ketersediaan yang ada di toko dan di pasar, dan kami berharap ini tidak mempengaruhi kenaikan harga. Nah, untuk kedepannya stok yang ada ini kami rasa cukup ya, dari beberapa titik yang sudah kami datangi, stoknya rasa cukup untuk menjelang Nataru sampai nanti dengan habis Nataru. Kami berharap kondisi saat ini tidak terlalu berpengaruh dan
untuk inflasi mudah-mudahan tidak terlalu tinggi. Yang paling pertama itu adalah pentingnya itu adalah menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok ini sampai dengan Nataru dan selesai Nataru. Warga serta pedagang meminta pemerintah turun tangan melakukan pemantauan harga dan menjaga kelancaran pasokan bahan pokok ke pasar rakyat agar harganya terus stabil menjelang Natal dan Tahun Baru. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di pelosok menjelang Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mendistribusikan pasokan minyak tanah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Maluku. Salah satunya di Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan menggunakan kapal khusus, sebanyak 10 ton minyak tanah disalurkan ke Kisar untuk kebutuhan 30 hari ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu panik terkait isu kelangkaan minyak tanah. Ini muatnya apa? Muatnya selain biosolar sama minyak tanah. Minyak tanah ya. Selanjutnya lanjut ke Leti ada 10 ton, terus untuk Moa sendiri ada 25. Iya. Terakhir Damer ada 10 ton. Nataru ini apa stok minyak tanah cukup di Kisar, Pak? Iya, jadi untuk Natal dan Tahun Baru perlu dijelaskan bahwa stok yang turun hari ini adalah stok Desember. Iya. Kemudian Pertamina memberikan extra dropping 10 ton ya? Nah, jadi total besar untuk bulan Desember itu ada 40 ton. 40 ya? Dengan kapasitas 40 ton, kami yakin aman untuk menjawab kebutuhan di Kisar. Meski pasokan minyak tanah dalam kondisi aman, namun warga diminta agar membeli minyak tanah hanya sesuai kebutuhan. Pihak agen juga diminta tidak menyelewengkan minyak tanah agar sesuai kebutuhan masyarakat. Demi menjamin tidak terjadinya penyelewengan di tingkat penyalur, pihak Pertamina diminta melakukan pengamanan seluruh rantai pasokan distribusi minyak tanah ke para agen dan subagen hingga ke titik salur. Demi Dadiara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Bentrokan antar warga kembali pecah di Kota Tual. Bentrokan yang melibatkan warga Kompleks Kampung Baru dan Kompleks Kampung Lama di kawasan Viditan Kota Tual pada Minggu pagi. Sambil membawa senjata tajam, warga kedua kelompok ini saling serang. Penyebab bentrokan diduga akibat dendam yang belum tuntas diselesaikan polisi. Selain mengakibatkan satu pangkalan ojek dirusak, sejumlah warga terluka dalam bentrokan hingga dibawa ke rumah sakit. Bentrokan juga mengakibatkan lalu lintas di komplek ini terganggu. Agar warga tidak kembali saling serang, puluhan tentara dan polisi kini disiagakan di lokasi. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tual.